Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu penderitaan seorang satria piningit. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat orang-orang yang ingin menjadi seorang satria piningit. Selamat menyaksikan. Pada umumnya bahwa masyarakat Indonesia, termasuk saya sendiri, itu ketika kecil itu seorang satria piningit itu enak gitu, mudah, sakti mandraguna dan sebagainya. Akan tetapi sesungguhnya seorang satria piningit itu lebih banyak cobaan, baik lahir maupun batin. Kalau dibilang untuk dikatakan itu sulit untuk lulus menjadi seorang satria piningit sejati. Seorang satria piningit biasa banyak di berbagai suku, berbagai golongan, berbagai agama, banyak satria piningit. Akan tetapi yang akan kita bicarakan adalah satria piningit yang memang sudah lulus menjadi seorang ratu adil, yang dia ditempa, kalau menurut pendapat kita, adalah penderitaan. Tapi akan kita jelaskan nanti di akhirnya apakah seperti apa, apakah betul itu sebuah penderitaan bagi seorang satria piningit ataukah sebaliknya. Nah, saudaraku, di usia muda, kalimatnya ya mungkin sudah 19 tahunan lah, seorang satria piningit itu tidak memiliki atau tidak pernah atau mungkin jarang lah mengalami penderitaan yang sehebat selama dia mau diangkat ke tingkat selanjutnya, yaitu ke tingkat pendeta ratu, kemudian batu ratu dan ratu adil. Salah satu seorang satria piningit yang bercerita kepada saya bahwa dia harus meninggalkan keluarganya hanya untuk bersemedi gitu. Sampai berapa lama, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, itu di hutan. Dia tidak boleh pulang, kalimatnya, sebelum berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Begitu pula ketika dalam hutan, makan dan minum apa adanya. Ada yang boleh dimasak, ada yang tidak boleh dimasak. Artinya dia hanya minum air barangkali, tidak dimasak, dedaunan, buah-buahan yang dia makan selama sekian tahun, tergantung bisikannya seperti apa. Kalau bisikannya seorang satria piningit yang lulus menjadi seorang ratu adil, bisikannya tidak seperti itu. Akan tetapi biasanya bisikannya adalah jangan tinggalkan sholat kalau umat Islam, jangan tinggalkan puasa sunnah, selalu sholat tahajud harus, sekalipun sunnah. Sholat yang sunnah tidak boleh ketinggalan. Itu adalah merupakan sebuah bagian daripada ujian. Bagi orang yang tidak sabar, bagi orang yang tidak taat, itu mungkin sebuah penderitaan. Bisa bayangkan, itu hanya dalam hal ibadah. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Seorang satria piningit itu tidak boleh bekerja, tidak boleh yang namanya usaha. Dia harus tunduk dan patuh terhadap leluhurnya, tunduk dan patuh terhadap orang tuanya, tunduk dan patuh terhadap leluhurnya yang sudah meninggal dunia. Mungkin dia dari keturunan Mataram, mungkin dia dari keturunan Majapahit. Dia harus tunduk dan patuh terhadap leluhurnya. Ujiannya beda-beda. Di kerajaan Sunda Galuh seperti ini, di kerajaan Mataram seperti ini, di kerajaan Bone seperti itu, beda-beda. Setiap satria piningit di sebuah kerajaan itu berbeda-beda ujian, berbeda-beda tingkatan, berbeda didapatkannya pula ilmunya seperti apa, itu beda-beda. Yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah seperti apa. Yang pertama, dia disisihkan, kalimatnya, oleh masyarakat. Yang kedua, disisihkan oleh keluarganya. Itu adalah seorang satria piningit. Tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari uang, tidak boleh meminta air minum, tidak boleh meminta apapun kepada siapapun.
Itu ada yang 1 tahun, itu ada yang 2 tahun, itu ada yang 5 tahun, tergantung bagaimana dia mendapatkan bisikan perintah dari leluhurnya. Seorang satu pilingit yang memang sudah lulus bersuara itu adil, tentu beda ujiannya. Ujian yang paling sekali menurut pendapat kita adalah dalam cara hidup sehari-hari, mempertahankan hidup dengan tidak boleh bekerja, tidak boleh berjualan, tidak boleh minta. Dia harus hidup apa adanya. Ketika dia lapar, kalau kita lapar, intinya kita dilapar, tidak berpuasa, tidak punya uang, pasti akan minta ke orang tua, ke teman, ke tetangga, atau kepada siapapun, atau pinjam uang. Seorang satria tidak. Seorang satria yang sejati, ketika dia lapar, itulah katanya kebahagiaanku ketika aku sedang lapar. Karena sesungguhnya seorang satria itu sulit untuk dimengerti. Ketika lapar, bayangkan itu merupakan sebuah kebahagiaan. Ketika dia tidak punya uang, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang hakiki katanya. Kalau zaman sekarang nggak punya duit, nggak punya beras, kemudian kelaparan, apa yang dilakukan? Pasti akan mencari. Salah satu tidak. Dia hanya minta kepada terhadap satu orang saja, bukan terhadap manusia, bukan terhadap malaikat, bukan terhadap jin sahabatnya, din atau tin atau korin, tapi dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ketika lapar, bukan minta ya Allah datangkan rezeki, enggak. Seorang satu pilih itu minta seperti itu, dan itu bertahun-tahun. Bisa bayangkan, dia harus minum apa adanya, dia harus makan apa adanya, gak punya apa-apa sama sekali, dibuang kalimatnya oleh masyarakat, dibuang oleh keluarga, dibuang. Itu salah satu peningit. Bagaimana mungkin kita bisa hidup? Bayangkan, seorang satu itu betul, kalau menurut pendapat kita, penuh dengan penderitaan, tapi dia seorang satu peningit yang sejati, katanya itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Bahkan seolah-olah seorang satria itu menantang kepada Allah di dalam doanya, dalam kalimatnya, ya Allah, kan, tambahkan katanya ujian kepadaku dengan kelaparan, dengan hinaan, dengan cacian, ya Allah. Tambahkan ya Allah, berikanlah kembali ya Allah yang lebih hebat cobaan yang Engkau berikan kepada seorang satria pilingit, kepada aku seperti itu. Yang lebih hebat lagi ya Allah cobaan itu. Akan tetapi jika Engkau sudah puas ya Allah mencoba diriku dengan hinaan, dengan cacian, dengan kelaparan, dengan berbagai cobaan ya Allah, angkat derajatku, keluargaku, sukuku, bangsaku di akhir zaman. Itu sebuah doa yang luar biasa bagi seorang satria pilingit yang tidak pernah saya mendengar doa-doa dari sahabat saya, dari seorang ustadz, sahabat saya, dari para kiai, teman-teman saya pun tidak pernah berdoa seperti itu. Tapi seorang satria pilingit luar biasa. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.